Hai, gue Salsa. Hai, gue Cila. Gue Nadia. Dan kita Sans Talk. Oke, jadi ini video pertama kita bertiga dan ini channel YouTube kita baru. Jadi channel YouTube kita ini tuh mau bukan ngebahas sih sebenarnya. Channel YouTube kita tuh lebih ke kayak ngobrol-ngobrol santuy gitu, ngobrol-ngobrol sans, namanya Sans Talk. Iya gak sih? Woi. Ya, lebih kayak ngebahas sesuatu yang, tapi kita ada kok nanti sesi-sesi kita serius-serius bahasnya. Ya, jadi tapi... tuh jadi kita bakalan ada 3 sesi gitu loh guys. Jadi ngomongin crime-crime gitu, tapi crime-nya juga yang emang dulu-dulu gitu loh, nggak yang baru-baru. Terus kita juga akan ngebahas kayak horor-horor, cerita-cerita horor segala macam, dan sesuatu yang lagi viral. Jadi kita akan mencari topik-topik yang lagi viral di kalangan warga plus 62. Supaya hidup kita santai, nggak terlalu serius. Makanya kita selipkan sesuatu yang receh di hidup kita. Oke? Hari ini kita bahas yang ini dulu ya, yang konten-konten viral. Yap. Kita ada beberapa artikel buat video kali ini. Pertama Salsa dulu yang ngasih artikel pertama. Jadi berita pertama itu ada dari Twitter, Gunrock namanya. Nah, dia tuh nge-post video orang lagi nikahan gitu, tapi pakai green screen semuanya. Captionnya gini, virtual wedding di Jogja, resepsi dan syuting di studio dengan dikelilingi green screen, background langsung di replace live dan di-streamingkan gitu. Terus jadi terus jadi tuh ngerti. Itu kemarin si tweet ini tuh sempat viral gitu di Twitter kan. Jadi ternyata itu bukan nikah beneran guys. Jadi? Hah? Jadi gimana? Jadi itu cuman dummy. Dummy tuh apa ya? Jadi kayak cuman konsep gitulah. Kayak bikin contohnya gitu ya? Apa? Kayak semacam bikin contohnya gitu ya? Iya, kayak bikin contoh gitulah. Jadi tuh ternyata ini kayak WO, terus ya pokoknya yang berhubungan sama wedding-weddingan gitu tuh kemarin pada off gitu kan, gara-gara pandemi. Nah terus ya mereka cari cara lain gitu loh, gimana biar mereka bisa tetap survive gitu. Nah terus yaudah kerjasama lah sama si tim kreatif. Apa nih, grup JM Production. JM Production tuh kayak ya pokoknya perusahaan yang bergerak di bidang kreatif gitulah. Gitu, jadi bikin virtual wedding. Jadi nanti pas sorry banget coy. Terus kenapa? Lanjut. Jadi itu pas akad dia si penghulunya segala macamnya tuh pakai masker gitu-gitu. Nah terus nanti pas resepsi kan tekniknya nggak ada yang datang nih. Itu di depan pelaminannya ada ini layar segede 3x4 meter kalau nggak salah ya. Gede banget ya. Ya pokoknya 3x4 meter lah, itu tamu-tamu undangan yang ada sekitar 1.000 orang. Maksudnya? Gitu. Iya. Jadi belum gitu. Nah, maksudnya via kayak video call gitu, orang-orang ditampilin semua gitu maksudnya. Iya. Jadi gila banget. Ceritanya gue pengantinnya nih, gue di pelaminan. Nah terus depan gue nih ya layar 3x4 meter. Itu layarnya tuh isinya tamu-tamu undangan gue yang pada nontonin lewat laptop gitu. Gila seru sih. Ya? Tapi keren sih kalau misalnya buat di kondisi kayak gini ya gak sih? Soalnya banyak yang yang emang udah ngerencanain nikah di tahun ini tuh jadi kayak banyak yang gagal, bahkan ada yang nggak bisa diundur gitu loh.
Beberapa tuh nggak bisa diundur, nggak semuanya bisa diundur. Jadi ya. Nah itu dia makanya dia tuh emang si program ini nih, program ya pokoknya wedding virtual ini tuh diadain untuk yang nggak bisa diundur itu, yang emang udah nggak nggak ada harus option ngelakuin gitu, harus nikah saat itu juga gitu kan. Iya, nah terus untuk catering gitu-gitu tetap ada, catering sama souvenirnya tuh jadi dianterin sama Gojek dan Grab. Wow, kalau misalnya beda kota jadi dikirimin pakai apa, Jan? Basi sayang. Ya, nggak tahu ya kalau kayak gitu, karena cuma ada infonya dari Grab dan Gojek aja, dan katanya kerjasama gitu deh mereka. Keren sih, tapi ya kan mereka kerja sama tim kreatif gitu kan. Tadi kan bikin green screen gitu kan. Menurut gue sih karena memang setahu gue memang di bidang kreatif juga kan banyak banget yang berhenti ya. Kayak yang bikin film dan sebagainya juga mereka sama sekali nggak produksi kan. Berarti udah berapa lama? Udah 2 bulan. Itu sesuatu yang bagus sih ya. Cuman green screen itu untuk apa, Sal? Maksudnya biar untuk gimana gitu? Kenapa harus apa suasana nikahan gitu? Lu pakai green screen gitu, lu bisa misalnya lu mau nikah di Dubai di depan Menara Eiffel itu tuh bisa gitu, lu pakai green screen itu. Ada kok videonya nanti. Ada videonya. Terus mereka hemat biaya dekor dong kalau gitu. Ya nggak sih? Iya sih sebenarnya. Iya. Dan ruangannya kan kecil, cuman berapa meter gitu. Iya, ruangannya kecil. Kantornya. Sedangkan kalau nikah beneran kan harus di gedung gitu yang gede banget, kapasitas berapa orang. Gitu. Bahkan sebenarnya dulu gue pernah ngomongin sama cowok gue, kalau misalnya kita nikah, gitu? Kalau kita nikah green screen aja, jadi kita minim budget gitu. Ya udah lu nikah aja Sal, di pandemi. Jadi orang-orang gak akan nanya, kenapa Sal kok lu nikahan kayak gitu? Gue baru nawarin Acil bikin kayak gitu. Kenapa deh? Baru gue mau bilang, Cil lu gak mau bikin nikahan kayak gitu. Kebetulan gue masih menunggu. Oh gitu. Aduh, kuat. Terus ya udah, mereka cuman bentar ya. Tapi menurut lu kalau misalnya bikin inovasi kayak gitu, itu tuh bisa, itu cuma kepake di saat pandemi corona ini aja, atau bisa setelah itu juga, setelah udah nggak corona mau pakai itu, menurut lu bakal ada gak yang pakai? Bakal, menurut gue sih, ya nggak sih? Ada sih, karena corona sendiri juga menurutku nggak bakal berakhir sih. Iya. Kayak ya udah, it's the new normal aja sekarang kayak gini. Setuju gue. Bahkan mungkin gak cuma wedding aja sih, bisa apa ya? Ya konser mungkin. Konser juga kan sekarang udah mulai ada yang online. Sekarang iya banyak lebih ke virtual sih, semua online-onlinean. Kayaknya sih ya bakal kepake banget sih jasa-jasa kayak gini. Lanjut guys, kita ke artikel yang kedua. Lanjut guys, kita lanjut ke artikel yang kedua. Yang kedua bakal gue yang bacain nih. Anjay. Jadi, lu pada denger gak sih yang lagi viral juga hashtag rahimku sama hashtag pacarmu? Lu ada yang tahu gak? Cil, lu tahu gak? Sal, lu tahu gak? Gue taunya dari lu. Jadi ini tuh trending di Twitter, gue lihat ya, dia trending di Twitter. Dan ternyata si trending ini itu tuh dipicu tuh gara-gara ada video akpol gitu. Dia tuh bikin video, sebenarnya yang upload tuh bukan dia, cuman videonya durasinya cuma 4 detik. Terus tuh dia kayak bikin kata-katanya tuh dia sambil pegang senjata gitu, joder gitu kan. Dia sambil pegang gini, terus dia bilang, pacar kamu ganteng,
kayak bisa gini gak sambil jegrek-jegrek gituin senjata sambil kayak ngokang senjata gitu loh. Lanjut. Terus tuh yang si ngupload ini, tadi gue lupa nama yang nguploadnya. Nama yang si ngepost ini tuh dari Instagram @kapansarjana_. Tapi tuh kayak sekarang udah dihapus gitu loh videonya sama dia. Mungkin karena jadi viral gitu kan, jadi dia ngapus videonya gitu. Jadi di captionnya itu tulisannya rahimku langsung meledak gitu di caption si video ini kan. Ini yang upload cewek? Gue nggak tahu, pokoknya nama akunnya itu @kapansarjana_. Gambarnya sih cowok. Cuman tapi yang upload ini tuh maksudnya emang kayak kalau gue rasa emang iniin si akpolnya sih, maksudnya kayak lu sombong amat gitu loh maksudnya. Ngapain lu bikin kayak gitu, lu tuh akpol, harusnya lu tuh berwibawa gitu loh, ngerti gak? Nah jadi tuh setelah dia upload ini kayaknya emang kayak buat ini loh, buat nyindir ya, apa sih kalau kayak gitu? Enggak sih, emang tebar pesona aja gak sih menurut bukan gua? Maksudnya yang upload bikin caption apa namanya tadi, rahimku langsung meledak. Nah itu tuh nggak lama langsung tersebar gitu loh. Terus yang lihat videonya udah sampai 2 juta gitu, 2 juta kali ditonton videonya. Makanya sekarang udah dihapus. Terus apa namanya, kayak ada aja yang komen rahimku hangat. Itu yang gue bingung ya, maksud dia ngekomen kayak gitu tuh apa gitu. Karena emang sebenarnya banyak sih yang, lu ngerasa gak sih kalau misalnya pernah lihat gak kalau di video cowok-cowok yang emang tebar pesona gitu, pasti tuh ada aja yang komen rahimku hangat, rahimku ini, rahimku itu. Dan gue nggak ngerti itu maksudnya apa. Iya, ini tuh bahasa, kalau dulu kan gue directioner ya. Nah bahasa fandomnya tuh gitu, kayak my ovaries gitu-gitu. Tapi berarti emang sebenarnya udah banyak kan yang komen-komen kayak gitu, nggak cuma di video ini doang gitu. Emang udah banyak. Lu tahu nggak video kemarin viral juga tuh yang Prince Martin tuh, itu pada komennya gitu juga. Oh iya, gue juga sering lihat di situ, gue sering lihat di dia. Sampai pacarnya si Prince Martinnya dibully dan akhirnya dia udah pacar. Siapa pacarnya? Iya. Barbar banget Indonesia cewek-ceweknya. Emang cuy. Emang cuy. Pokoknya kekuatan netizen Indonesia tuh emang udah paling kuat. Warga plus 62 tuh udah paling kuat kekuatan buat komen ya. Misalnya lu warga Indonesia tuh komen di orang negara mana, suruh ini suruh itu, pasti tuh ternotis gitu sama mereka, saking banyaknya komen dari warga kita gitu. Gue jadi ingat, lu tau gak sih film yang A World of Married Couple yang lagi panas banget sekarang? Lu tau gak sih yang jadi dakyungnya kasihan banget, dia juga dibully tapi sama orang Indonesia. Kayak banyaknya itu yang komen tuh netizen Indonesia, pada kayak, Mbak tahu gak sih Mbak tuh pelakor, Mbak tahu gak sih pelakor tuh kayak apa? Padahal kayak, lah kan dia juga main film, paham gak sih lu? Kayak on the positive side berarti acting dia sebagus itu sampai orang kebawa ke iya sih. Ya, tapi dia juga pasti udah mempersiapkan gak sih, ini orang-orang bakal benci gue gitu. Tapi setahu gue kalau netizen lain tuh maksudnya nggak kebawa, kayak ngerti gak sih, kan dianya juga nggak baper gitu ya, nggak baper. Iya, dia kayak cuman acting doang. Terus kayak kenapa masyarakat Indonesia tuh ngebully dia banget sampai ngomongnya kayak, ya Allah Mbak, gitu-gitu. Kayak gue jadi, ya Allah malu banget bacanya, paham gak sih lo? Paham. Ini yang si Timar itu juga kan gara-gara video dia banyak anak-anak perempuan yang marah-marah ke dia gara-gara pacarnya ngeliatin dia terus. Iya. Sumpah. Gak make sense banget. Padahal si Rimarnya juga nggak kenal gitu, nggak bakalan ngambil pacarnya juga. Tahu dia hidup aja kan enggak gitu, ngapain? Nah itu maksud gue, kayak lah lu siapa coy gitu kan.
Tapi menurut gue juga mungkin netizen Indonesia mikirnya kan kalau Akpol tuh berarti kan calon menjadi polisi kan. Mungkin harusnya ya gimana sih menjadi abdi negara tuh mungkin harusnya lebih wise, lebih dipikirin lagi mungkin apa yang dia lakuin, upload ke media sosial atau gimana. Karena kan mereka memang bakal jadi panutan. Ya gimana sih bakal jadi panutan orang-orang banyak gitu loh. Karena kan mereka akan menjadi sosok yang kayak melindungi negara gitu. Mungkin harusnya dipikirin lagi aja gitu loh. Sekarang apa kabar tuh Akpol? Udah hilang. Semoga aja. Atau emang dari awal dia nggak terlibat dalam. Nah itu dia yang gue nggak tahu karena kan yang upload bukan dia kan, harusnya di Twitter ini. Dan gue sih berdoa semoga mental dia kuat ya menghadapi netizen ini semua. Mungkin. Tapi dia tuh viral, sekedar viral di yang netral gitu, nggak yang bagus banget dan nggak yang baik banget gitu. Udah viral aja gitu sih. Itu guys. Udah lagi? Meeting kali ini ada lagi? Hah? Apa? Meeting kali ini ada lagi yang mau dibicarakan? Sebel. Lanjut. Siapa? Acil? Ya. Jadi cerita selanjutnya adalah ini dari dunia pernikahan. Jadi ada suami istri yang cerai gara-gara suaminya suka buang puntung rokok ke pot bunga. Jadi awalnya tuh si cerita ini tuh diunggah di Facebook tanggal 1 Mei 2020. Jadi ini yang cerita tuh langsung anaknya, tapi nggak tahu ya nama akun anaknya apa karena ini ngambil beritanya dari Line Today. Jadi ini kejadiannya waktu anaknya umurnya 12 tahun, which is sekarang anaknya umurnya 16 tahun, jadi udah 4 tahun yang lalu. Jadi dia cerita kalau misalnya papa sama mamahnya tuh cerai gara-gara papahnya tuh kayak kurang memperhatikan kebersihan gitu loh. Sedangkan ibunya tuh yang kayak kalau keluar rumah tuh harus yang tampilannya gimana ya, kayak harus bersih, pokoknya harus enak dilihat, sedangkan bapaknya tuh yang kayak sembrono, terus yang mungkin kayak nggak terlalu mementingkan penampilan dan lain sebagainya, sedangkan ibunya yang rapi banget, bersih, dan ya mungkin ada kecenderungan OCD sih menurut gue. Ibunya. Ya, karena kayak menurut gue hal-hal yang suaminya buang puntung rokok ke pot bunga tuh kan sesuatu yang maksudnya bukan sesuatu hal yang besar gitu, karena menurut anaknya nih, bapaknya tuh orang yang bertanggung jawab, sosok yang bertanggung jawab, karena bapaknya tuh ya cari uang normal gitu, pokoknya bertanggung jawab, cuman kekurangannya tuh di itu aja, kayak bapaknya tuh yang sembrono, yang buang puntung rokok, yang kayak kurang menjaga kebersihan, kayak gitu-gitu aja. Itu tuh dari neneknya pun ngomong kayak gitu, sampai neneknya tuh sempat negur ibunya, kenapa kok suaminya diceraiin, padahal suaminya tuh baik, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Hal kayak gitu tuh kan bisa dikesampingkan gitu. Sampai neneknya ngomong ke si cucunya itu, nenek juga gak ngerti kenapa mama selalu membesarkan urusan papa yang gak suka mandi, suka sembarangan lempar kaos kaki, gak punya waktu temenin mama, dan gak ingat ulang tahun mama ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Lebih kecuek sih jatuhnya ya bapaknya. Hah? Lebih kecuek gitu ya bapaknya? Ya, bukankah semua laki-laki seperti itu? Dan memang setahu gue juga emang laki-laki cuek banget gak sih kayak gitu. Tapi menurut neneknya aja tuh bahkan kok itu tuh dijadiin sesuatu big deal gitu loh. Nah, cuman ibunya tuh kayak yang udah bulet banget untuk udah nggak bisa nih, gue nggak bisa, suami gue kayak gini, gue nggak kuat. Sampai akhirnya ibunya mengambil keputusan, udah bulet banget, jadi ngajak anaknya keluar rumah, terus sambil nangis bilang, semoga kamu bisa mengerti mama, seumur hidup itu terlalu lama. Gitu. Seumur hidup itu terlalu lama? Oh. Maksudnya tuh seumur hidup dia mungkin gak kuat buat tinggal seumur hidup sama si suaminya ini yang sifatnya kayak gitu gitu loh. Ya, jadi kayak makanya dia minta pengertian anaknya tuh kalau misalnya gue gak kuat nih kayaknya seumur hidup sama suami yang kayak gini gitu. Tapi akhirnya si ibunya ini tuh udah nikah lagi sekarang.
Nah, terus papahnya tuh, papa tirinya yang sekarang itu. Peringatan. 10 menit lagi. Lanjut dulu aja. Jadi, papa tirinya itu, menurut si anak ini, papa tirinya tuh orang yang perhatian banget ke ibunya. Jadi yang kayak suka ngebantuin juga. Kalau ibunya kan kayaknya senang bercocok tanam gitu ya. Kayaknya tuh si suami yang barunya ini sering bantuin buat ganti-ganti pot tanaman yang rusak, terus bantuin masak, terus suka bantuin hal-hal kayak kebersihan gitu-gitu. Nah terus udah gitu katanya sih emang mereka berdua tuh so sweet banget gitu. Jadi kayak kalau pergi jalan-jalan kemana-mana mereka suka pegangan tangan, terus sering kayak pergi jalan-jalan sore. Mirip ya lu. Terus kayak sering jalan-jalan sore gitu sambil lihat kayak matahari terbenam, sesuatu yang emang sweet banget. Jadi kayak berbanding terbalik banget ya sama yang sebelumnya. Iya, berbanding terbalik banget. Apa? Enggak di Jakarta ya? Nyari matahari tenggelam di Jakarta kan susah. Kayaknya di luar negeri deh ini. Oh iya. Iya, karena di mana Nat nih? Kayaknya luar negeri deh, karena bahasanya kaku banget cuy. Nah, terus udah gitu, nah sampai anaknya tuh cerita, pernah satu waktu ibunya tuh sakit, sampai dirawat di rumah sakit. Terus si suaminya ini, si bapak tirinya ini, pokoknya ngasih bunga gitu, 1 buket bunga lili. Jadi anaknya tuh sampai yang bilang, pokoknya perawat-perawat di sana, orang-orang yang di rumah sakit tuh sampai ngelihat ibunya tuh iri banget karena gila ya suaminya kok sweet banget. Jadi emang ya udah gitu, akhirnya ibunya mendapatkan sosok yang memang yang dia mau mengidam-idam ibunya gitu ya. Cuman kayak udah ngasih cerainya gara-gara buang puntung rokok. Mantan suaminya gimana sekarang kabarnya? Nah itu dia, nggak diceritain sama anaknya kayaknya. Karena mungkin anaknya ikut sama ibunya kali, jadi anaknya juga nggak gitu tahu kabar bokapnya ya gak sih? Bisa jadi maksudnya gitu. Kasian. Tapi mungkin sebenarnya mungkin karena ibunya terlalu bersih dan bapaknya agak kurang jaga kebersihan, itu ibunya jadi kayak nggak kuat banget, bukan cuma gara-gara puntung rokok gitu kan tadi katanya. Kayak. Tapi gue rasa juga emang ibunya OCD nggak sih? Tapi kayaknya sih emang bapaknya juga careless juga sih kalau denger tadi dari lu beberapa. Jadi mungkin dia tuh beberapa hal kecil itu udah ngebunuh enak aja gitu. Jadi udahan pengen ya. Karena kan padahal si anak juga bilang kalau misalnya si bapak tirinya yang sekarang ini biasa aja, padahal gue nggak ngerti ya biasa aja tuh dalam artian apakah materinya lebih biasa aja daripada bapak kandungnya atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Tapi si anaknya ini menegaskan kalau bapak tirinya tuh biasa aja, tapi emang dari penampilan lebih bersih, terus kayak senyumnya lebih hangat, lebih menarik gitulah pokoknya. Tapi dia bilang biasa aja gitu bapak tirinya tuh, gue nggak ngerti biasa aja tuh mungkin ekonomi kali ya atau mungkin ekonominya biasa tapi sifatnya lebih bagus gitu, lebih baik dari yang bapaknya yang sebelumnya gitu. Udah guys. Kayaknya udah ya, artikel-artikelnya udah keluar semua dan kayaknya udah terlalu panjang video pertama kita ini. Ntar orang-orang keburu males, coy. Semoga kalian yang ngedengerin merasanya kayak oh kita lagi ngobrol nih gitu. Guys jangan lupa like, comment, sama subscribe juga. Karena ini video pertama kita dan channel kita baru, jadi please kita butuh bantuan dari kalian. Sangat amat butuh bantuan dari kalian. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Semoga video kita bisa nemenin kalian yang lagi pada bosan di rumah. Atau kalian komen juga ya topik-topik apa yang mau kita bahas lagi. Mau tentang yang lagi viral atau tentang crime atau horor. Pokoknya 3 itu masuk di video kita, di channel kita. Apa sih masuk di apa sih? Ya itulah, masuk di channel kita. Jadi kalian bisa komen di bawah, kalian bisa rekomendasiin cerita segala macam semuanya. Oke?
Udah, kalau kalian dari artikel-artikel yang tadi kita bahas, terus kalian ada pengen kayak cerita atau apa juga, boleh banget di section komen di bawah. So ya, sekian dulu video dari kita bertiga. Samstalk. Sampai bertemu lagi di next video. Bye.